Dari Muawiyah al-Qushairi dia berkata, apa hak istri salah seorang di antara kami atasnya? Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, kamu beri dia makan bila kamu makan, kamu beri dia pakaian bila kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan memboikot kecuali di dalam rumah. Kehidupan pernikahan dengan hak dan kewajibannya menggambarkan sebuah bangunan besar lagi indah yang penampilannya membuat manusia kagum. Kekurangan yang terdapat dalam salah satu hak di antara hak-hak suami istri, apakah itu hak bersama ataukah hak khusus salah satu pasutri, menimbulkan masalah yang besar dalam bangunan keluarga muslim. Kelalaian atau kekurangan terhadap salah satu hak tersebut, terutama hak-hak lahiriah yang bisa dilihat oleh anak-anak, maka pengaruhnya akan menimpa anak-anak semuanya secara merata. Bila seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, memasuki waktu pagi dan sore dalam suasana pertengkaran dan perselisihan kedua orang tuanya, si anak perempuan melihat ibunya tidak memenuhi hak ayahnya dengan sungguh-sungguh, sedangkan si anak laki-laki melihat ayahnya tidak memenuhi hak ibunya dengan sungguh-sungguh pula. Maka tidak ragu lagi bahwa hal ini akan memberikan gambaran yang keliru dan buruk pada diri suami istri tersebut, dan menempatkan si ayah dan ibu di ruang tertuduh dari sudut pandang anak laki-laki maupun perempuan. Bila suami mempraktikkan metode Islam yang sempurna dalam masalah hak-hak pernikahan, niscaya keduanya hidup di bawah naungan pernikahan yang teduh sebagai orang-orang yang bahagia lagi aman. Tidak disusahkan oleh kesedihan berbagai masalah dan tidak digelisahkan oleh berbagai peristiwa. Hak-hak pernikahan itu ada 3 macam. Yang pertama, hak istri atas suami. Yang kedua, hak suami atas istri. Yang ketiga, hak-hak bersama di antara keduanya. Yang pertama, hak-hak istri. Dalam rumah tangga, seorang suami berkewajiban untuk istri. Jadi hak-hak istri dalam hal ini adalah menjadi kewajiban suami. Yang pertama, memberikan mahar secara sempurna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah kepadanya. Nafkah ini meliputi 1. Nafkah makanan, nafkah pakaian, nafkah pengobatan atau kesehatan, tempat tinggal, dan tempat tinggal berdasarkan firman-Nya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan yang ketiga, menjaga para istri dari api neraka. Hal ini guna melaksanakan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkomentar terhadap ayat ini, yakni ajarilah mereka ilmu agama dan adab. Bila suami tidak mampu mengajari istrinya, maka hendaknya dia memberikan kemudahan kepada istri untuk belajar kepada orang lain. Yang dimaksud belajar di sini adalah mempelajari hukum-hukum agama serta mengenali apa yang diwajibkan Allah atasnya dan apa yang dilarang Allah. Tetapi sungguh satu bencana bila suami sendiri terjatuh dalam hal-hal yang haram. Inilah bencana yang terbesar, karena laki-laki adalah panutan keluarga, dan pemberian contoh merupakan sarana atau cara mendidik yang paling penting. Penyakit dominasi atau hegemoni istri telah menjalar di tengah kita disebabkan tradisi. Di satu kasus terkadang karena kelemahan karakter suami, atau di kasus lain karena istri terlalu dimanjakan. Hal ini termasuk perkara yang paling berbahaya dan paling sering menyakitkan. Jadi perintah awal dan akhir ada di tangan istri, dan suami hanya sebagai pelaksana dari perintah-perintah tersebut. Karena itu, kalian jumpai di antara sifat sebagian muslimin pada masa ini adalah lembek, lemah, mudah takluk, acuh tak acuh. Ini juga termasuk musibah. Yang keempat, mencemburui agama dan kehormatan istri. Sesungguhnya cemburu merupakan sifat yang paling khas dari seorang laki-laki yang gagah hati terhormat. Kekokohan sifat ini dalam diri menunjukkan bukti nyata akan keteguhannya pada posisi kejantanan sejati yang mulia.
Rasulullah SAW, di antara rasa cemburu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci. Adapun yang dia sukai adalah rasa cemburu karena adanya kecurigaan, sedang yang dia tidak sukai, yang tidak disukai Allah adalah rasa cemburu tanpa adanya kecurigaan. Dan ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah. Al-Albani menganggapnya sahih. Islam mengatur kecemburuan dengan metode yang tepat. Misal, pertama, dengan memerintahkan istri mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Memerintahkan istri menundukkan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Memerintahkan istri agar tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami dan mahramnya. Memerintahkan istri agar tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau ikhtilat meskipun suaminya mengizinkan. Memerintahkan suami agar tidak menjerumuskan istrinya ke dalam fitnah, misalnya dengan meninggalkan terlalu lama atau membelikannya rekaman-rekaman yang cabul atau yang tidak sopan. Berakhlak yang baik kepadanya, karena orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Yang termasuk akhlak yang baik adalah menghormati pendapat istri dan tidak menghinanya baik di hadapan orang lain ataupun bukan. Bentuk akhlak yang baik lainnya adalah bila ada kesalahan yang muncul darimu, maka mintalah maaf kepada istri sebagaimana engkau suka dia minta maaf kepadamu bila dia berbuat salah. Hal ini sama sekali tidak akan merendahkan karaktermu, bahkan akan memantapkan kedudukanmu di sisi istri dan menambah rasa cintanya kepadamu. Bentuk pergaulan yang baik lainnya adalah memberikan nafkah secara longgar kepadanya dan siapa saja yang menjadi tanggungannya. Selain itu, bermusyawarahlah dengannya dalam urusan-urusan rumah tangga dan lamaran yang ditujukan kepada anak perempuan mereka jika sudah ada anak. Menghargai dengan cara-cara yang dia sukai. Ini dilakukan antara lain dengan menghormatinya di tengah keluarganya dengan cara memuji mereka di hadapannya dengan sungguh-sungguh, saling bertukar kunjungan, dan mengundang mereka pada saat-saat yang tepat. Mengajaknya bergurau, bersikap lemah lembut, memberikan kesempatan momen-momen atau hal-hal lain yang berisi candaan dan kegembiraan yang manis kepada istri. Bentuk pergaulan lainnya adalah suami berhias untuknya, memaafkan kesalahan istri dan tidak mencari-cari kesalahan, membantu dalam pekerjaan rumah tangga bila suami mempunyai waktu yang longgar. Itu diantara hak paling penting yang harus suami tunaikan kepada istri. Kemudian hak-hak suami. Dalam rumah tangga, seorang istri berkewajiban untuk yang pertama mematuhi suami dengan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, bila seorang wanita telah melakukan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mematuhi suaminya, maka diperintahkan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja kamu mau. 2. Menjaga kehormatan dan harta suami. Allah Ta'ala berfirman, sebab itu maka wanita yang salehah maksudnya, ialah yang taat pada Allah lagi menyerah diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Menjaga diri ketika suami tidak ada adalah dengan menjaga harta dan kehormatannya. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan perasaan suami. Pada hakikatnya, bila seorang suami tidak menemukan di rumahnya seorang istri yang anggun, bersih, rapi, lembut, atau mempunyai senyuman tulus, akhlak yang luhur, tangan penuh cinta dan kasih sayang, maka di mana lagi dia mendapatkan semua itu? Manusia yang paling celaka adalah yang melihat kesengsaraan di dalam rumahnya saat dia di tengah keluarga dan anak-anaknya. Sedangkan manusia yang paling bahagia adalah yang melihat kebahagiaan di dalam rumahnya saat dia tengah di keluarga dan anak-anaknya. Yang keempat, menunaikan hak suami, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Yang kelima, berbuat baik kepada keluarga suami. Yang keenam, istri tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya walaupun cuma pergi ke rumah keluarganya. Berterima kasih kepada suami atas makanan, minuman, pakaian, atau yang lainnya yang diberikan kepadanya. Mendoakan suami agar memperoleh balasan atas semua pemberiannya itu. Selain itu, istri tidak mengingkari kebaikan suami kepadanya. Yang kedelapan, di antara hak suami atas istrinya adalah tidak boleh meminta kepada suami hal-hal yang tidak dibutuhkan dan hal-hal yang di luar kemampuannya.
sehingga membebani suami dengan suatu kesulitan dalam urusannya. Istri justru harus menghiasi dirinya dengan sifat qanaah, merasa cukup dan ridho kepada kebaikan yang dibagikan Allah. Selanjutnya, hak-hak bersama suami istri. Yang pertama, saling tolong-menolong menciptakan kebahagiaan serta menolak keburukan dan kesedihan sekuatnya. Yang kedua, bantu-membantu untuk mentaati Allah, saling mengingatkan dan untuk bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, kesadaran keduanya akan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga dan mendidik anak-anak. Yang keempat, salah satu pihak tidak boleh menyebarluaskan rahasia pasangannya dan tidak boleh menyebut keburukan pasangannya di tengah-tengah orang lain, baik mereka itu kerabat dekat maupun orang lain, bahkan tidak pula kepada kedua orang tuamu sendiri atau kedua orang tua pasanganmu. Sebab masalah rumah tangga akan terpecahkan dengan mudah selama masalah tersebut tidak keluar dari rumah. Ketika masalah sudah keluar dari rumah, niscaya sulit untuk dipecahkan dan diyakini jauh lebih sulit lagi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya dan istrinya pun mengumpulinya, kemudian laki-laki itu menyebarkan rahasianya. Wahai para suami, itulah rambu-rambu manhaj yang paling menonjol yang diatur oleh Islam dalam masalah hak-hak suami istri. Ditegaskan bahwa bila kalian para suami mengaplikasikannya dalam kehidupan pernikahan, niscaya cinta kasih adalah pemandu kalian, saling tolong-menolong adalah jalan kalian, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan target kalian, mendidik anak-anak kalian di atas Islam adalah salah satu tujuan prinsip kalian. Bahkan salah satu dari kalian hidup dengan pasangannya di dalam kehidupan bagaikan satu jiwa dalam ketulusan, kesepahaman, dan kasih sayang. Bagaimanapun juga, penulis ingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Allah Ta'ala tidak mau kalau kelezatan, kegembiraan, kesenangan, dan perhiasan dunia ini menjadi sempurna, maka pastilah terdapat sedikit kesusahan dan kesempitan. Barangkali di antara hikmah Allah Ta'ala dalam hal ini adalah agar seorang muslim selalu mengingat cacat atau kekurangan, kenikmatan dunia, dan kesempurnaan kenikmatan akhirat. Kepada Allah, penulis meminta agar memberikan taufik kepada para suami istri untuk menunaikan kewajiban keduanya. Semoga keduanya hidup bersama-sama dalam naungan pernikahan yang teduh, dalam keadaan aman, tenang, bahagia, dan mulia. Jadi demikian kira-kira hari ini untuk pembacaan buku Agar Cinta Terawat Indah di Rumah Kita. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan pada tema yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, share, dan komentar di kolom bawah. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.